Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Apri Handayani, Diki Afriandi, Meliani, Roinaldi Setiadi, dan Wira Suganda. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada mata kuliah Perilaku Keorganisasian yang berjudul Budaya Organisasi. Baiklah, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian budaya organisasi menurut para ahli. Pertama, menurut Stephen P. Robbins pada tahun 1996, budaya organisasi mengacu kepada suatu sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota organisasi yang membedakan organisasi tersebut dengan organisasi lain. Yang kedua, menurut Rees atau O'Rady pada tahun 1987, bahwa budaya organisasi sebagai suatu sistem aturan informal yang menjelaskan bagaimana orang seharusnya bertingkah laku dari sebagian besar waktunya. Lalu yang ketiga, menurut Schermerhorn, Huhn, dan Osborne pada tahun 1985, bahwa budaya organisasi adalah suatu sistem nilai dan keyakinan bersama yang membimbing perilaku anggota-anggota organisasi. Nah, dari pengertian para ahli tadi, maka dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi merupakan seperangkat nilai, asumsi-asumsi, dan standar perilaku yang berkembang dan diyakini oleh sebagian besar anggota organisasi sebagai acuan dalam menjalankan organisasi atau memecahkan permasalahan-permasalahan organisasi, baik secara internal maupun eksternal. Selanjutnya yaitu karakteristik budaya organisasi. Yang pertama, inovasi dan keberanian mengambil risiko. Maksudnya itu sejauh mana karyawan didorong agar bersikap inovatif dan berani mengambil risiko. Yang kedua yaitu perhatian terhadap hal-hal rinci atau detail. Itu maksudnya itu sejauh mana karyawan diharapkan menjalankan kecermatan, analisis, dan perhatian pada hal-hal detail. Yang ketiga yaitu orientasi hasil. Maksudnya yaitu sejauh mana pihak manajemen lebih fokus pada hasil daripada fokus pada teknik atau proses yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Lalu selanjutnya yang keempat yaitu orientasi orang. Itu maksudnya itu sejauh mana keputusan-keputusan manajemen mempertimbangkan efek dari hasil tersebut terhadap orang-orang yang ada di dalam organisasi. Lalu selanjutnya yang kelima yaitu orientasi tim. Maksudnya sejauh mana kegiatan kerja di organisasi pada tim daripada individu. Yang keenam yaitu keagresifan, yaitu sejauh mana orang bersikap agresif dan kompetitif daripada santai. Dan yang terakhir yaitu stabilitas, maksudnya sejauh mana kegiatan organisasi menekankan dipertahankannya status quo sebagai lawan dari pertumbuhan. Fungsi budaya organisasi. Fungsi utama. 1. Sebagai proses integrasi internal di mana para anggota organisasi dapat bersatu sehingga mereka akan mengerti bagaimana berinteraksi satu dengan yang lain. Fungsi integrasi internal ini dapat memberikan seorang dan rekan kerja lainnya identitas kolektif serta memberikan pedoman bagaimana seseorang dapat bekerja sama secara efektif. 2. Sebagai proses adaptasi eksternal di mana budaya organisasi akan menentukan bagaimana organisasi memenuhi berbagai tujuannya dan berhubungan dengan pihak luar. Fungsi adaptasi eksternal memberikan tingkat adaptasi organisasi dalam merespon perubahan zaman, persaingan, inovasi, dan pelayanan terhadap konsumen. Fungsi umum. 1. Menetapkan suatu tanpa batas, artinya budaya menciptakan perbedaan yang jelas antara suatu organisasi dengan organisasi lain bagi para warganya dalam berperilaku. 2. Membawa suatu rasa identitas bagi para anggota organisasi. 3. Mempermudah timbul dan meningkatnya komitmen serta konsistensi dari para warganya pada sesuatu yang lebih luas daripada kepentingan diri pribadi seseorang. 4. Meningkatkan kemantapan sistem sosial. Budaya merupakan perekat sosial yang membantu mempersatukan organisasi itu dengan memberikan standar yang tepat tentang apa yang harus dikatakan dan dilakukan oleh para warganya. Penghambatan budaya organisasi. Yang pertama, budaya merupakan suatu penghambat terjadinya dinamika. Hal ini terjadi bila nilai-nilai bersama tidak cocok dengan nilai yang akan meningkatkan keefektifan organisasi. Khususnya apabila organisasi itu dinamis,
Selain itu, secara potensial budaya, organisasi akan menimbulkan terjadinya disfungsional pada keefektifan suatu organisasi, terutama ketika menghadapi dinamika perubahan dari budaya yang kuat. Yang kedua, budaya organisasi merupakan penghambat terjadinya perubahan, yaitu konsistensi budaya bagi para warganya sangat penting. Tetapi pada budaya organisasi yang telah berakar kuat dan perilaku para warganya telah begitu konsisten dengan budaya yang ada, hal ini akan membuatnya kesulitan dalam menanggapi perubahan lingkungan. Yang ketiga, budaya organisasi merupakan penghambat keanekaragaman. Suatu pola perilaku yang telah rutin dilakukan karena telah dipandang sebagai pola perilaku yang ideal oleh organisasi akan menghambat datanya pola perilaku yang beraneka ragam dari perbedaan ras, ada agama, suku, etnis, atau masuknya ide-ide baru. Yang keempat, penghambat terhadap merger dan akuisisi. Merger adalah suatu proses penggabungan dua perubahan atau lebih menjadi suatu perusahaan saja, di mana perusahaan tersebut mengambil dengan cara menyatukan saham berupa aset dan non-aset perubahan yang di merger. Akuisisi adalah pembelian suatu perusahaan oleh perusahaan lain atau kelompok investor di mana membeli sebagian besar atau seluruh saham perusahaan lain dengan tujuan untuk mengambil kendali. Tipe-tipe budaya organisasi. Yang pertama, budaya konstruktif. Budaya di mana para karyawan didorong untuk berinteraksi dengan individu lain serta mengerjakan tugas proyeknya dengan cara yang akan membantu mereka memuaskan kebutuhannya untuk tumbuh dan berkembang. Tipe budaya ini mendukung keyakinan normatif yang berhubungan dengan pencapaian tujuan akan aktualisasi diri, penghargaan, dan persatuan. Yang kedua, budaya pasif defensif. Budaya ini mencerminkan keyakinan yang memungkinkan karyawan berinteraksi dengan karyawan lain dengan cara tidak mengancam keamanan kerjanya sendiri. Budaya ini mendorong keyakinan normatif yang berhubungan dengan persetujuan, konvensional, ketergantungan, dan penghindaran. Yang ketiga, budaya agresif dan defensif. Budaya ini mendorong karyawan mengerjakan tugas-tugasnya dengan keras untuk melindungi keamanan kerja dan status mereka. Tipe budaya ini bercirikan keyakinan normatif yang mencerminkan oposisi, kekuasaan, kompetitif, dan perfeksionis. Memelihara dan mempertahankan budaya organisasi. Stephen P. Robbins 1996 mengatakan bahwa memelihara dan mempertahankan budaya dapat dilakukan melalui satu praktik seleksi. Seleksi merupakan suatu proses untuk menentukan pegawai yang akan diterima dari beberapa calon yang potensial. Tujuan proses seleksi adalah untuk mengidentifikasi dan mempekerjakan individu-individu yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan dengan sukses di dalam organisasi. Kriteria yang sesuai dengan nilai budaya organisasi diinginkan untuk mendapatkan orang yang memiliki kecenderungan perilaku yang sesuai dengan yang diinginkan oleh budaya yang sudah berkembang ataupun untuk mendapatkan karakteristik individu yang diinginkan. Proses seleksi tersebut dilakukan untuk menentukan tingkat prestasi pegawai yang ditujukan untuk kenaikan jabatan atau kenaikan gaji. Dua, tindakan manajemen puncak. Tindakan manajemen puncak mempunyai dampak besar terhadap organisasi pada tingkatan di mana mereka mengatakan dan bagaimana mereka berperilaku menegakkan norma-norma dalam berorganisasi. Misalnya, apakah pengambilan risiko diinginkan, berapa banyak kebebasan yang diberikan oleh para manajer kepada bawahan mereka, pakaian yang pantas, dan tindakan apa yang harus dihargai dalam kenaikan upah, promosi, dan lain-lainnya. 3. Sosialisasi. Sosialisasi merupakan proses adaptasi karyawan atau anggota organisasi dalam budaya organisasi. Melalui proses sosialisasi, organisasi memiliki potensi membantu karyawan baru untuk menyesuaikan diri dengan budaya organisasi, sehingga bisa membentuk perilaku karyawan yang berbudaya. Selanjutnya, budaya dan struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan susunan dan bagian yang diwujudkan dalam berbagai departemen, bagian, spesialisasi, dan ketentuan wewenang dan standar perilaku para pemegang tugas dalam suatu organisasi. Struktur organisasi mengandung dimensi kompleksitas, formalisasi, dan sentralisasi. Kompleksitas adalah gambaran sejauh di mana tugas-tugas dibagi-bagi dalam spesialisasi, tingkatan organisasi, dan penyebaran lokasi pekerjaan dilakukan.
Formalisasi merupakan gambaran sejauh mana perilaku para petugas distandarisasi. Sentralisasi adalah penyebaran sejauh mana pengambilan keputusan disebar ke beberapa atau banyak orang. Masing-masing organisasi memiliki penekanan yang berbeda-beda. Dari pembahasan kali ini, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, budaya organisasi merupakan seperangkat nilai, asumsi, dan standar perilaku yang berkembang dan diyakini oleh sebagian besar anggota organisasi sebagai acuan dalam menjalankan organisasi atau memecahkan permasalahan-permasalahan organisasi, baik secara internal maupun eksternal. Yang kedua, budaya organisasi mempunyai karakteristik, yaitu inovasi dan keberanian mengambil risiko, perhatian terhadap hal-hal rinci atau detail, orientasi hasil, orientasi orang, orientasi tim, keagresifan, dan stabilitas. Yang ketiga yaitu budaya organisasi mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi utama dan fungsi umum. Fungsi utamanya adalah sebagai proses integrasi internal, di mana para anggota organisasi dapat bersatu sehingga mereka akan mengerti bagaimana berinteraksi satu dengan yang lain, dan sebagai proses adaptasi eksternal, di mana budaya organisasi akan menentukan bagaimana organisasi memenuhi berbagai tujuannya dan berhubungan dengan pihak luar. Sedangkan fungsi umumnya yaitu menetapkan suatu tanpa batas, membawa suatu rasa identitas bagi para anggota organisasi, mempermudah timbulnya dan meningkatnya komitmen serta konsistensi, dan meningkatkan kemantapan sistem sosial. Lalu, budaya organisasi memiliki hambatan, yaitu penghambat terhadap terjadinya dinamika, penghambat terjadinya perubahan, penghambat keanekaragaman, dan penghambat terhadap merger dan akuisisi. Yang kelima, cara memelihara dan mempertahankan budaya organisasi yaitu dengan melakukan praktik seleksi, tindakan manajemen puncak, dan sosialisasi. Lalu yang terakhir yaitu mengenai struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan susunan dan bagian yang diwujudkan dalam berbagai departemen, bagian, spesialisasi, dan ketentuan wewenang dan standar perilaku para pemegang tugas dalam suatu organisasi. Cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.